Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والآل والصحب نوينا ونذرنا al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa qala Ahmad bin Abil Hawari as-Sayyidul Jalil fi kitab az-Zuhud, dan telah berkata siapa Al-Imam Ahmad bin Abil Hawari, seorang wali besar ya, As-Sayyid Al-Jalil, seorang yang mulia, Al-Jalil yang Sayyid yang memimpin, yang dipertuan, Al-Jalil yang mulia, fi kitabi, di dalam kitabnya yang berjudul Az-Zuhud. Ini nama kitab Az-Zuhud, alladzi sannafahu, yang beliau karang. Apa kitab Az-Zuhud itu tadi? Wa satara ma anqulu minhu, dan kamu akan melihat ma anqulu minhu, apa-apa yang aku nukil minhu dari Imam Ahmad Ibnul Hawari dalam kitabnya Az-Zuhud, minan nafais, dari hal-hal yang berharga, insyaallah ta'ala. Walam yahsul ilayya al-an isnaduhu. Kemudian Imam Nawawi jujur mengatakan walam yahsul ilayya, dan aku belum mendapatkan al-an sampai sekarang, pada zamannya Imam Nawawi, isnaduhu, sanadnya. Jadi beliau belum punya sanad kepada Imam Ahmad Ibn Hawari. Walakin indi, akan tapi aku punya, minhu, daripada kitab Az-Zuhud karangan Ahmad ibn Abil Hawari, nuskhatun, suatu naskah, jayyidatun, yang bagus, muhaqqaqatun, yang sudah ditahqiq, mutqanatun, yang apa mutqanah, mutqin itu yang ya terverifikasi gitu, kalau bahasa sekarang terverifikasi, yang bagus. Dzakara li ba'du ahlil ilmi, yang mana dzakara menyebutkan kepadaku siapa ba'du ahlil ilmi, sebagian para penuntut ilmu atau ahli ilmu, wal khibrati, dan yang mempunyai pengalaman, annaha, bahwasannya naskah tersebut, nuskha itu, bi khatti Daruqutni, ditulis oleh Imam Daruqutni rahimahullah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad. Ahmad sapa iki? Ahmad Ibnu Abil Hawari. Haddatsana Ishaq bin Khalaf qala haddatsana Hafiz Ibnu Ghiyas qala kana Abdurrahman Ibnu Aswad radhiyallahu anhu la ya'kulul khubza illa biniyatin. Dahulu ada seorang soleh yang bernama Abdurrahman bin Aswad. La ya'kulul khubza illa biniyatin. Jangankan ibadah, kalau mau makan roti aja tidak makan roti kecuali dia mempunyai niat yang baik. Kalau kamu makan pentol, apa niatnya? Kadang-kadang enggak niat. Nggak dirun niki Imam Abdurrahman Ibnul Aswad
beliau saking menunjukkan bahwasanya semua kehidupannya dipenuhi dengan niat baik, makan roti aja dia niatkan dengan niatan yang baik. Ngombe shaliwa juga niatnya harus baik. Saya niat dengan minum shaliwa ini satu apa? Melariskan dodolane adik saya. 2, niatnya apa? Niatnya kalau minum kopi supaya nggak ngantuk untuk ngajar. 3 dan lain sebagainya. Pokoknya niatan yang baik. Qultu li Ishaq. Aku pernah berkata kepada Imam Ishaq. Ini Ishaq, Allahu a'lam Ishaq siapa? Apa Ishaq Ibnu Rahuya atau Ibnu Rahawi? Wallahu a'lam, nanti kita cek. Wa ayyu syai'in niyatu fi aklil khubzi? Qultu, Ishaq ini yang meriwayatkan ya, Ishaq bin Khalaf yang di awal tadi. Berarti Imam Ahmad bin Khawari ini tanya kepada Ishaq bin Khalaf. Qultu li Ishaq. Aku bertanya kepada Ishaq. Wa ayyu syai'in niyatu fi aklil khubz? Kalau beliau niat ketika memakan roti, apa niatnya? Dan apa niatnya fi aklil khubzi ketika makan roti? Qala kana ya'kulu fa idza thaqula 'anis shalah khaffafa. Beliau kalau makan fa idza thaqula 'anis shalah, kalau merasa berat daripada salat, khaffafa, maka makannya disedikitkan. Makannya disedikitkan. Liyahiffa biha, supaya salatnya juga ringan. Fa idza khaffafa dha'ufa fa akala. Kalau dia itu sudah lemah, kalau makannya itu sedikit, terus gara-gara makannya sedikit itu lemes, makan lagi. Dha'ufa kan lemes, fa'akala. Jadi makannya secukupnya. Nah, ini kan mumpung nih. Liyakwa, supaya menjadi kuat. Fakana akluhu laha wa tarkuhu laha. Maka makannya Imam Abdurrahman bin Aswad itu untuk sholat. Makan rotinya untuk sholat. Wa tarkuhu, dan meninggalkan makan roti juga karena sholat. Jadi ketika ditanya Imam, gimana dulu niatnya Imam Abdurrahman bin Aswad kalau makan roti? Dia makan. Ternyata kalau kalau rotinya ini kebanyakan, sholatnya ini agak nggak semangat, besok disedikitkan. Ternyata besok terlalu sedikit sehingga kalau sholat tenaganya berkurang, ruku'nya balik gini misalnya, ditambah lagi. Jadi banyak dan makan atau tidaknya, semuanya diniatkan untuk sholat. Semoga-moga kita dikit-dikit nirulah. Qultu makna yakhiffa ayyan syatulaha wa tasula alaihi wa yaltadda biha. Nah, yang liyakhaffa itu tadi maknanya apa? Supaya lebih semangat. Jadi kita artikan untuk memperingan. Tapi di sini artinya apa? Kata Imam Nawawi, qultu makna yan syatulaha, supaya lebih semangat. Wa tashula alaihi, dan menjadi lebih mudah. Wa yaltadda biha, dan merasa nikmat dengan sholat. Jadi mereka semuanya niatnya untuk apa? Niatnya semuanya untuk apa? Untuk sholat. Jadi kamu bisa makan. Kenapa kamu makan banyak? Saya kalau makannya sedikit, nanti sekolah saya nggak semangat. Mangan sing akeh. Kalau saya nggak sarapan, nanti lemes sarapono. Jadi semuanya ada niatnya. Ada ditanya kamu, kenapa kamu bangunnya jam 3:30? Ya nanti kalau saya bangun terlalu cepat, nanti saya sekolah tidak semangat, di sekolahan ngantuk. Berarti dia tidurnya sudah ada niat yang baik, ada jamnya. Semuanya sudah di manajer. Wa Ahmad ibnu Abil Khawari yuqalu bi fathir ra wa kasriha. Ahmad ibnu Khawari, ra-nya itu boleh di fathah, boleh dikasrokan. Boleh dibaca khawari, boleh dibaca hawarai.
ri utawa roy. Wal kasru ashar, tetapi kalau dikasrokan itu lebih populer. Wal fathu, kalau dibaca fathah, Ahmad ibnu Abil Hawaroy. Sami'tuhu marrat, kata Imam Nawawi, aku sering mendengarnya berkali-kali. Min syaikhina al-hafidh Abil Baqa, dari guru kita, guru kami, kata Imam Nawawi, Abul Baqa. Yahkihi an ahlil itqan, yang beliau mengkisahkannya, menghikayatkannya daripada orang-orang yang itqan. Itqan itu orang yang matang, bahasa sekarang profesional. Apa? Al-mutqin itu orang yang profesional, orang yang enggak kaleng-kaleng, orang yang ahlinya ahli, itu mutqin. Au an ba'dim, atau dari sebagiannya, wallahu a'lam. Jadi oleh Khawari, oleh Hawarai. Wa qala Ahmad bin Abil Hawari, sami'tu Aba Sulaiman, yakni Ad-Darani, rahimahullahu yaqul, aku pernah mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, amilullah, bergaullah dengan Allah, perlakukanlah Allah biqulubikum, dengan hati kalian, bukan dengan lesan, bukan dengan apa, tapi dengan hati kalian. Qultu maknahu, Imam Nawawi berkata, maknanya amilullah biqulubikum, tahhiru qulubakum, bersihkan hati kalian. Wasaffuha, jernihkan hati kalian. Wahadzabuha, sama ini hadzaba ya, singkirkan kotoran-kotorannya. Wala tukhillu syai'an minal a'malid dhahirah, dan jangan kamu kosongkan sesuatu daripada amal-amal zahir. Di nuskha yang lain, wala takhlu bi syai'in minal af'al. Di kitabmu apa? Wala takhlu bi syai'in minal af'al. Itu di naskah, ada di 3 naskah. Artinya jangan kosongkan dengan sesuatu daripada pekerjaan-pekerjaan. Artinya hatimu ini jangan dimasuki sesuatu yang bisa menghalangi kamu atau menghalangi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan orang itu kalau banyak melihat, setelah melihat masuk kemana? Masuk ke hati. Delok cewek wayu ngono motone gede, sret, pertama radarnya pakai mata. Dari mata turun kemana? Hati. Kalau dipikir terus akhirnya lengket di hati. Padahal dia bukan milik kamu. Dia milik orang tuanya. Kok dadi tawon kabeh ula kabeh. Hati itu kan gitu ya. Hati itu cerminan. Orang bisa melihat Allah dalam tanda kutip dengan hatinya. Orang bisa muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Nah, kalau hati ini isine macam-macam, ya dia terhalang. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya itu mengatakan ada orang itu ya dengan zikir jadi pinter. Maksudnya masuk firman Allah, wattaqullaha wa ya'allimukumullah. Dia diibaratkan hati ini seperti cermin. Ketika dia zikir, dikosok, akhirnya bening. Hanya dia firasatnya tajam. Kalau membaca sesuatu cepat paham. Kadang-kadang Allah berikan dia ilmu-ilmu yang pemahaman-pemahaman baru yang sesuai dengan konteks zamannya. Dari mana? Dari bersihnya hati. Tapi kalau hatinya kotor, kita bermuamalah dengan Allah, tapi hatinya kotor, tapi hati kita kotor, ya tidak dapat apa-apa. Kalau hati bersih, dikasih sedikit sama Allah jadi banyak. Karena bersih, iso diombe. Tapi dikasih ilmu banyak, hatinya kotor. Sama dengan wadah begitu, ono oline, ono minyak goreng, itu sedikit teh sapa gelem ngombe. Karena keluar dari hati yang kotor.
Tapi kalau orang-orang waliullah yang hatinya bersih, ketika beliau mengeluarkan nasihat, walaupun nasihat itu sedikit, itu akan masuk ke dalam hati dan akan bermanfaat. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang bersih. Seperti cerita kemarin yang saya ceritakan Mbah Khalil, hatinya bersih. Dawu-dawunya ya pasti masuk ke hati murid-muridnya. Hatinya bersih. Hubungan dia istilahnya sinyalnya kepada Allah kuat. Maka semua yang diucapkan manfaat. Walaupun kadang-kadang ungkapannya sederhana. Tapi kalau kita yang hatinya kotor ini masih ngomong maca kitab ndaki kalau hati kita kotor ya enggak masuk. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang kotor. Keluar dari tempat yang kotor. Makanya amilullaha biqulubikum. Bersihkan hati kalian. Supaya yang keluar dari hati kita yang diterjemahkan oleh mulut kita itu menjadi sesuatu yang bersih. Dan nanti bermanfaat. Wadarani yuqalu bin nuni ba'dal alif tsaniyah. Dikatakan memakai nun setelah alif yang kedua karena alifnya ada dua ya. Ad-darani. Wa yuqalu bi hamzatin badalan nun. Ada yang membaca ad-darai. Hamzah sebagai ganti nun. Wa huwa bin nuni asyhar, tetapi pakai nun itu lebih populer. Wal hajani fihi, dan dua wajah ini dzakarahuma Abu Sa'id As-Sam'ani fil Ansab, disebutkan oleh Abu Sa'id As-Sam'ani di dalam kitabnya Al-Ansab. Imam Sam'ani namanya Imam Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur As-Sam'ani. Ada kitabnya yang terkenal namanya Al-Ansab, nasab-nasab. Lakinin nun asyhar wa aksaru istimalan. Tetapi kalau pakai nun ni itu lebih populer dan lebih banyak dipakai. Wal hamzu aqrabu ilal asl. Sedangkan kalau pakai hamzah itu lebih dekat pada asalnya. Jadi kotanya itu memang daroi mungkin. Dar'a. Wa huwa mansubun ila darayah. Ini sering dulu waktu perang Suriah disebut darya ini. Al-qaryah al-kabira an-nafisah, suatu dosa besar yang berharga bijani bid Dimash, di samping kota Damaskus. Wa kana Abu Sulaiman min kibaril arifin. Ini Imam Abu Sulaiman Ad-Darani termasuk ulama besar dari kalangan arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Wa ashabil karamatidh dhahirah, dan mempunyai keramat-keramat yang tampak. Wal ahwalil bahirah, dan keadaan-keadaan yang mencengangkan. Al-bahir yang mencengangkan, yang wow. Wal hikamil mutadhahirah, dan hikmah-hikmah yang sangat-sangat tampak. Artinya tampak itu ya masyhur. Wa ismuhu, sedangkan namanya Abu Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah. Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah. Alhamdulillah kita mengenal wali-walinya Allah, semoga dapat barokahnya mereka. Wa sayamurru bika insyaallah, dan akan lewat bagi kamu insyaallah jumalun, beberapa jumlah-jumlah, mimma angkulu, dari apa-apa yang aku nukilkan, anhu, dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, minan nafais, daripada hal-hal yang berharga. Wa huwa ahadu mutaakhiri biladina. Ada di kitabmu? Ada. Dan Imam Abu Sulaiman itu salah satu ulama akhir-akhir maksudnya tidak jauh koronnya, biladina, dari negeri kami, Damaskus, karena Imam Nawawi hidup di Damaskus. Di beberapa naskah bukan mutaakhir tapi mafakhir, kebanggaan. Kitabmu apa? Mutaakhir. Kalau mutaakhir berarti ulama yang datang belakangan. Wa ma khaulaha, dan sekitarnya radhiyallahu an.
Wa yushbihu ma qalahu Abu Sulaiman, dan mirip-mirip menyerupai ma qalahu Abu Sulaiman, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman, ma rawainahu anis sayyidil jalil, apa yang kami riwayatkan daripada seorang tuan yang mulia, Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an, yaitu Abu Al-Fudail bin Iyad. Qal ma adraka indana man adraka bi kasrati salatin wala saumin. Tidak mendapatkan, maksudnya tidak mendapatkan posisi, tidak mendapatkan cita-cita indana di sisi kami. Man adraka, orang-orang yang mencapainya dengan memperbanyak salat ataupun puasa. Jadi orang jadi wali bukan berarti salat dan puasa enggak penting-penting, tapi harus ada sisi lain. Apa? Walakin bisakhail anfus, akan lebih dengan lomannya jiwa. Wasalamatis sudur, selamatnya dada, artinya dia tidak punya hasud, tidak punya sombong, bersih hatinya. Wan nuskhilil ummah, dan nasihat untuk umat. Ini ulama yang betul. Ukurannya bukan hanya sholat, ukurannya bukan hanya itu, pasti kalau orang sholat pasti, orang puasa pasti. Masa ono ulama gak sholat? Pasti. Tetapi di samping itu dia mempunyai apa? Mempunyai hati yang loman. Dadanya ini seperti segoro. Apa segoro? Laut. Jadi dia kalau dihina, kalau dijelekkan gak gampang marah. Sekaligus dalam kehidupan zahir dia loman, kalau punya dia kasih. Kemudian apa? Salamatus sudur, hatinya, dadanya ini selamat, tidak ada hasud kepada sesama muslim, tidak ada benci kepada sesama muslim, tidak ada merasa lebih baik dari sesama muslim, selamat. Wa nuskhilil ummah, dan selalu memberikan nasihat untuk umat. Jadi kalau kamu ingin mencapai derajat seperti derajat mereka, ikuti prosesnya. Atine nyegoro, loman. Terus apa? Suka menasihati kepada umat. Artinya dia punya perhatian sungguh-sungguh kepada umat. Dia, kalau orang asyik dengan ibadahnya sendiri, kemudian orang lain rusak dia nggak peduli, tidak mengikuti jalan mereka. Karena harus ada nasihat untuk umat. Kita harus perhatian dengan cara yang baik. Jangan kamu katakan, aku nggak peduli bakon guling, bakon penting aku sembahyang. Tidak. Nuskhilil ummah itu juga penting. Karena bagaimanapun tugasnya para nabi, para rasul itu diwariskan kepada para pewarisnya para ulama, menasihati. Adapun kalau sudah dinasihati mereka enggak mau, ya sudah, yang penting wis dinasihati. Yang penting dakwah ini sudah disampaikan. Allah tidak bertanya hasilnya, dakwamu berhasil apa tidak, nasihatmu diterima apa enggak. Pokoknya kamu nasihati dengan cara yang baik. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, berkata imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, man arada an yaqdiyallahu lahu bil khair, barang siapa yang ingin ditakdirkan Allah dengan takdir yang baik, artinya diberikan oleh Allah anugerah-anugerah yang baik, fal yuhsinid dhanna bin nas, maka hendaknya dia berbaik sangka kepada segenap manusia. Jangan gampang suudzon. Ana wong iku isine suudzon, terus ana kancane suwe nak jedeng lapo iki. Kalau orang hatinya bagus, oh wetenge mules. Ngapain lama-lama dia jeding? Jangan-jangan. Nah, orang kalau suudzonnya itu hatinya suudzonnya jelek, berarti memang sifatnya jelek karena pengalaman dia, sehingga dia tahu. Ya enggak? Nah, idza sa'at, dikatakan dalam pepatah Arab, idza sa'at fi'lul mar'i, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununu, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununu. Kalau orang itu perilakunya buruk, otomatis dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaannya juga buruk. Soalnya dia pengalaman.
Suudon terus karo wong. Jangan-jangan dia mencuri, berarti dia tahu mencuri. Tapi bedakan dengan waspada ya. Kalau waspada harus, kalau suudon tidak boleh. Ada orang jam 1 malam masuk ke rumahmu nyokel jendela, jangan khusnudon. Itu goblok itu. Oh jangan-jangan ini wali Allah mau menguji saya. Iku maling iku. Ada tempat-tempatnya. Kalau orang dohirnya itu tampak bagus, jangan sudon. Wah ini ria ini, jangan, sudah. Ini orang bagus, ini dakwah, ini orang ngaji, sudah. Berarti ini orang baik. Tapi nek jam 1 malam nyongkel ya jangan sudon. Ada keluargamu, naudzubillah, ada orang istrinya digonceng wong, wah, jangan itu dibawa menuju Allah. Ini ya bukan husnudzon ini. Ini sekenemenen. Ada tempatnya, hatta husnudzon juga ada tempatnya. Ada indikasi. Kalau sudah jelas itu namanya waspada. Imam Syafi'i atau Imam siapa pernah mengatakan as-su'don fitnah. Su'udon itu menunjukkan kecerdasan. Maksudnya su'udon yang gimana? Su'udon yang waspada, bukan su'udon yang buruk sangka. Dia mengantisipasi. Nanti kalau begini gini. Itu orang pintar. Kalau orang pintar itu semua akan diantisipasi. Kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Plan A, plan B, plan C. Itu menunjukkan kecerdasan. Akhbarana Syekhuna al-Imam al-Hafidh Abul Baqa bi qiraati alaih. Telah mengabarkan kepada kami, kata Imam Nawawi, Syekhuna guru kami al-Imam al-Hafidh Abul Baqa bi qiraati dengan bacaanku alaihi di depan beliau, di depan Abul Baqa. Qala akhbarana al-Hafidh Abdul Ghani ijazatan. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Hafidh Abdul Ghani ijazatan dalam bentuk ijazah. Qala akhbarana Abu Tahir As-Silafi. Ojo diwaca As-Selfi. Abu Tahir As-Silafi. Siapa? As-Silafi. Sinnya itu pakai kasroh. Bukan Salafi, bukan. As-Silafi. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman bin Hamdin Ad-Duni. Qala sami'tu Abul Hasan Ali ibn Muhammadin Al-Astabadi. Qala akhbarana Ali bin Al-Husain bin Ali. Qala akhbarana Abu Mansur Yahya bin Ahmad Al-Marwazi. Qala sami'tu Abul Abbas Ahmad bin Ibn Al-Mansur, Ahmad ibn Mansur. Qala sami'tu Aba Tahir Muhammad ibn Al-Husain bin Maimun yaqulu sami'tu Aba Musa Harun bin Musa yaqul qala Abu Hatim Muhammad bin Idris sami'tu Qabisah yaqul ra'aitu Sufyan as-Sawri fil manam faqultu ma fa'alallahu bik. Nah, ini cerita sanadnya Imam Nawawi sampai Imam Sufyan as-Sawri. Sampai siapa? Sampai bukan sampai Sufyan as-Sawri ya, sampai Qabisah. Sampai Qabisah. Qabisah ini muridnya Sufyan as-Sawri. Kemudian dia melihat di dalam mimpi setelah wafatnya siapa? Sufyan as-Sawri. Kemudian faqala, maka Imam Sufyan as-Sawri berkata di dalam mimpi itu berkata, nadartu ila rabbi, sungguh aku telah melihat ila rabbi kepada Tuhanku kifahan. Kifahan apa makna kifah? Kita lihat di kamus. Nah ini masalahnya melihat Allah pakai ini kan istilahnya metafor ya. Kita lihat dengan di kamus kifah ini makna yang pas apa?
ai maknahu muwajahah. Jadi tapi jangan diartikan bila kaifin. Aku melihat Tuhanku dengan face to face, wajah dengan wajah. Tapi ini jangan pahami seperti pemahaman makhluk. Faqala li bila kaifin. Faqala li, maka Tuhanku berkata kepadaku, hani'an ridai. Sungguh hani'an, dalam keadaan hani. Apa hani itu? Hani'an mari'a. Marem gitu ya. Ridai dengan ridhaku angka bagimu wahai Sufyan. Ya ibna Sa'id, wahai putra Sa'id. Laqad kunta qawwaman, kamu itu dulu qawwaman, sering bangun malam. Idza adlamad duja, kalau sudah menjadi gelap ad-duja, malam hari. Bi abradi mustaqin, dengan air mata kerinduan. Wa qalbi amid, dan hati yang menyengaja, artinya hati yang sangat sengaja untuk rindu, yang banget begitu, yang banget rindunya. Fadunaka, maka tenang saja, fakhtar ayya qasrin, maka pilihlah kerajaan mana saja, istana mana saja, aradtahu yang kamu inginkan, wazurni, dan ziarahlah kepadaku, fa inni minka ghairu ba'id, maka sesungguhnya aku darimu tidaklah jauh. Ini diriwayatkan juga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Suaranya apa itu? Qultu as-Silafi, Imam Nawawi berkata, qultu as-Silafi bi kasri sinil muhmalah, dengan kasronya huruf sin muhmalah. Muhmalah kemarin saya terangkan, muhmalah sing gak ono titike. Nek mu'jamah ono titike. Sin kecil yang enggak ada titiknya. Kalau sin ono titik telu jadi shin. Iku engko mu'jam. Karena dulu kalau kamu lihat Quran generasi pertama itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Tapi mereka orang Arab sudah paham, sudah punya salikoh. Wa fathil lam, dan fathanya huruf lam. Mansubun, kenapa dipanggil Imam Abu Thahir As-Silafi? Mansubun karena dinisbatkan ila jaddin lahu, kepada kakek beliau, yuqalu lahu Silafah. Jadi kakeknya dijuluki Silafah. Karena hadal jad, kakeknya ini, adanya kakeknya ini masku qassafa, bibirnya ini pecah, faluqiba bil farisiyah, maka kemudian dia dijuluki dalam bahasa Persia Silafah bikasri sin wa fathil lam, ai du salasi safa, yang artinya du salasi safa, yang mempunyai 3 bibir. Karena bibirnya yang tengah ini pecah, sehingga koyok-koyok bibirnya ada 3. Summa urriba, kemudian diarabkan. Aslinya bahasa Persia, kemudian diarabkan. Fakila Silafah, maka dikatakan Silafah. Wa kana Abu Thahir As-Silafi ahadu khuffadi asrih. Abu Thahir As-Silafi termasuk khuffat ahli hadis pada zamannya. Wa Ahmad Duni, itu tadi siapa Duni? Abu Muhammad Abdurrahman bin Hamad Ad-Duni. Siapa Ad-Duni? Bidhammid dal, dengan dhammanya huruf dal. Wa iskanil wawi, dan sukunnya huruf wawu. Famansubun ilad dun, maka itu ternisbatkan kepada suatu daerah yang namanya dun. Apa dun? Qaryatin bi Khurasan min a'malid Dainawar, suatu desa di daerah Khurasan. Khurasan itu sekarang jadi Persia sebelah selatan, Iran bagian selatan. Jadi dulu Khurasan itu luas, masuk di antaranya Naisabur,
Daerah-daerah yang sekarang Uzbek itu dulu juga masuk Khurasan. Min a'mali Dainawar, dari daerah kota Dainawar. Dainawar ini juga nama kota. Makanya ada ulama namanya Ad-Dainawari atau Ad-Dainuri. Itu juga dari kota namanya Dainawar. Wa amma al-Asdabadi. Adapun Asdabat famansubun ila Asdabat. Maka ini nisbatnya kepada kota Asdabat. Bulaidatin, suatu kota kecil atau negeri kecil, ala marhalatin, jaraknya satu marhalah. Marhalah, kalau marhalatin ya mungkin sekitar 40 kilo lah, 40 kilo ya. Kalau kita kan marhalatin itu 80 kilo seperti masafatul qasr. Min Hamadan, dari satu jaraknya sekitar 40 kilo satu marhalah dari daerah Hamadan. Idza tawajjahta ilal Iraq, apabila kamu mengarah kepada Irak. Wa amma Tsauri, adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri, famansubun ila Bani Tsaur, maka ini nisbatnya kepada Bani Tsaur bin Abdi Manaf bin Ud bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berarti Imam Sufyan Ats-Tsauri ketemu Rasulullah di mana? Bukan, ini bukan Abdi Manafnya Rasulullah. Ilyas bertemu dengan Rasulullah di Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini diterangkan kifahan. Ternyata kifahan diterangkan beliau. Amma qauluhu nadartu ila rabbi kifahan. Adapun perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam mimpinya Wabisa tadi, nadartu ila rabbi kifahan, aku melihat kepada Tuhanku kifahan. Apa? Face to face itu apa bahasa sing enak? Hah? Tatapan langsung itu bahasa sing enak apa? Hah? Berhadap-hadapan. Itu bahasa tahun 70-an itu, berhadapan-hadapan. Ya, pokok itu. Fa huwa bi kasril kaf, kifah kafnya pakai huruf kasrah. Wa ma'nahu mu'ayyanatan, langsung. Min ghairi hijabin, tambah hijab, wala rasul, juga tidak pakai perantara. Aslinya langsung. Wajhan bi wajhin. Face to face. Apa bahasa? Ada sekarang bahasa yang rodok gaul. Hah? Tatap muka. Tahun 70-an. Kopdar apa-apa. Apa? Bukan 4 Maret. Enggak langsung. Artinya itu ketemu langsung. Enggak lewat telepon. Enggak lewat surat. Enggak lewat video call. Apa kalau ketemu darat? Yes, itulah. Hah? Live bukan siaran langsung, live. Wa qaulu idza adlama ad-duja wa huwa dhalam. Itu yang dimaksud dhalam, kegelapan. Adlama ad-duja. Ya apa lagune Maher Zain? Hah? Iku lho. La syarafa wallahu afa. Sadurunge apa? Amma salafa min ummati. Hah? Apa iku lagune judul? Ya. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu daja. Wal lailu daja. Dan malam yang gelap. As-subhu bada min tal'atihi, terus min wafratihi, terus faqar rusula fadalan faula askas subula. Yes, awuran ae lho. Artinya kita cari kata-kata duja ini. Duja itu artinya gelap.
nggak lama duja. Tapi ya biasa yang namanya gelap itu ya malam. Yang namanya yang identik dengan kegelapan itu ya malam. Nah, ini ada tafsirannya Amit tadi. Tadi Amit saya artikan apa? Bi abrati mustaqin wa qalbi amidi. Nah, di sini ada artinya. Wa qaulu Amit ay muhibbin shadiqil hubbi. Orang yang mencintai dengan betul-betul kecintaan. Qala ahlul lughah al-amidul qalbi ay alladhi haddahul isyq. Yang mana dia itu dibingungkan oleh jatuh cinta. Haddahul isyq. Apa nek wong jatuh cinta iku kasmaran, apa? Kasmaran. Isyq itu kasmaran. Ono film India judulnya Al-Isyq. Kasmaran. Ngerti bahasa kasmaran? Apa artinya kasmaran? Pokoknya hati itu rasanya sep ya itu kasmaran. Tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Ketika kita mengatakan Gus definisikan apa itu cinta, sulit. Setiap orang punya definisinya masing-masing. Cinta itu begini, cinta itu begini. Qala akhbarana syekhuna al-imam al-hafidh kok mana ini? Oh iya ya. Ini lagi beda lagi sanadnya. Karena ini Abul Baqa ini termasuk guru langsung dari Imam Nawawi. Akhbarana syekhuna al-imam al-hafidh Abul Baqa. Kita baca aja supaya dapat barokahnya mereka ulama-ulama. Rahimahullah qala akhbarana Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz ibnu Ma'ali. Qala akhbarana al-Qadi Abu Bakr Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Ansari. Qala haddatsana al-Imam al-Hafidh Abu Bakr al-Khatib. Qala akhbarana masih kono qala tambah ono qala cek bukan kamu yang ngomong tapi kita meriwayatkan. Qala akhbarana Abdul Fath Muhammad ibnu Ahmad ibn Abil Fawaris. Qala akhbarana Muhammad bin Ahmad al-Warraq. Qala sami'tu Abdullah ibn Sahl ar-Razi yaqul sami'tu Yahya ibn Mu'ad ar-Razi radhiyallahu anhu yaqul kam mim mustaghfirin mamkutun wa sakitin marhum. Hada istaghfarallaha wa qalbu fajir wa hada sakitun wa qalbu dzakir. Astaghfirullahaladzim. Diriwayatkan dari tadi sampai Imam Nawawi sampai Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Ini seorang tokoh sufi besar, Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Ar-Razi ini dari kota namanya Roy. Ya sekarang mungkin Roy ini masuk daerah Iran, Waro'an Nahar, di belakangnya sungai Furat. Lapor. Kam mim mustaghfirin mamkut. Berapa banyak orang yang membaca istighfar tapi dia tercelah. Baca istighfar tapi dia mamkut, tercelah. Wasakitin, dan berapa banyak orang yang dia marhum tapi dia dirahmati. Kok bisa ada orang istighfar tapi tercelah? Hada istighfarallah, yang ini yang mustaghfir mamkut tadi beristighfar kepada Allah wa qalbu fajir, sedangkan hatinya jahat. Hatinya buruk. Istighfar tapi hati ini penuh kedengkian, penuh kesombongan, penuh kebencian kepada sesama saudaranya muslim. Wa hada sakit, sedangkan orang yang diam tadi itu wa qalbu dzakir, walaupun mulutnya diam tapi hatinya selalu berzikir. Muka-muka kini dua-duanya ya, lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Lisannya beristighfar, hatinya juga beristighfar. Wabil isnadi ila al-Khatib qala haddatsana Abu Husain al-Wa'id. Qala sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Atha Ar-Rudbari. Siapa? Siapa macane? Ar-Rudbari. Ar-Rudbari apa Ar-Ruwadbari? Ar-Rudbari. Apa?
rahimahullah yaqul, Ahmad bin Atha Ar-Rudbari berkata, man kharaja ilal ilmi, barang siapa yang keluar mencari ilmu, yuridul ilma, dia ingin ilmu, yang tujuannya ilmu supaya dia dianggap ilmuwan, lam yanfa'hul ilmu, tidak akan bermanfaat baginya ilmu. Wa man kharaja ilal ilmi, dan barang siapa yang keluar mencari ilmu, yuridul amal bil ilmi, tujuannya untuk mengamalkan ilmu. Yang tadi hanya pengetahuan tok. Yang kedua, ingin mengamalkan pengetahuan. Nafa'ahu qalilul ilmi, akan bermanfaat bagi dia walaupun ilmunya sedikit. Jadi kalau kamu mencari ilmu, ngrungokno koyo ngaji ngene iki, ayo diamalno didik-didik. Jadi kita ngaji ini bukan pinter-pinteran, bukan gengsi-gengsian, bukan apa-apa, tapi sekali lagi kita perbaiki niat kita supaya ada beberapa poin-poin yang kita kaji ini diamalkan. Walaupun enggak semua, minimal 10%. Jadi kalau ingin ngaji itu 10% diamalno. Wa bihadzal isnad qala Abu Abdullah Ibnu Atha al-ilmu mauqufun 'alal amali bihi. Ilmu itu tergantung, rungokno rek, kamu Pak Syekhul sudah khatam sudah. Habis ini kamu jam 9 sudah santai. Wa bihadzal isnad qala Abu Abdullah Ibnu Atha, dan dengan sanad ini berkata Abu Abdullah Ibnu Atha, al-ilmu mauqufun, ilmu itu tergantung, berhenti, di hol. Bahasa saya apa? Ditahan itu apa? Hol apa hol? Hol. Sapa sing wingi IELTS apik iku? Rafi apa ditahan bahasa Inggris? Hol. Di hol. Utawa nek video di mandek di push apa? Paus, ya di paus, bukan di push, di paus. Ilmu itu di paus, di berhenti gitu kalau bahasa zaman 70-an berhenti. Alal amali bi, atas amal dengan ilmu tersebut. Wal amalu mauqufun alal ikhlas. Nah, ilmu itu enggak diterima kalau tidak diamalkan. Wal amalu mauqufun alal ikhlas. Amal pun mauqufun itu berhenti alal ikhlas, tergantung daripada keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi ta'ala, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yurisul fahma anillahi azza wa jalla, itu bisa melahirkan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, yakni al ilman nafi al matlub, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang dituju, yang dicari. Kama qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, sebagaimana dikatakan imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, laisal ilmu ma khufit, al ilmu ma nafa. Tidaklah ilmu itu yang dihafal, tetapi ilmu itu yang bermanfaat. Ini harus hafal kalian. Laisal ilmu, ayo. Ma khufit, al ilmu ma nafa. Tidaklah ilmu itu yang dihafalkan. Oh, saya hafal ini, saya hafal ini, saya hafal ini. Tetapi ilmu itu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya sendiri sebelum manfaat untuk orang lain. Wa akhbarana Syekhuna Abdul Baqa, akhbarana Abu Muhammad, akhbarana Abu Bakrin, akhbarana Al-Khatib, akhbarana Ali bin Mahmud As-Sufi, qala akhbarana Abdul Wahab bin Husain Al-Kilabi, qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz Al-Halabi, qala sami'tu Qasiman Al-Ju'i radhiyallahu anhu yaqul. Nah, sanadnya diwaca cepet. Sanadnya Imam Nawawi sampai kepada Qasim Al-Ju'i. Beliau berkata, asluddin, asal dari agama, pokok dari agama, al-wara', itu kehati-hatian. Wa afdalul ibadati, dan paling utamanya ibadah, mukabadatul lail, berjuang di malam hari. Artinya untuk bangun malam.
Wa afdalu turukil jannah, dan paling mulianya, paling afdolnya jalan menuju surga, salamatus sadri, selamatnya hati, selamatnya dada. Ya, tidak ada hasud, tidak ada kesombongan dan lain sebagainya. Qultu al-ju'i bi dhammil jim, aku katakan al-ju'i dengan dhammanya huruf jim, wa iskanil wawi, dan sukunnya huruf wawi, huruf wawu. Wa qala al-imam al-hafidh Abu Sa'id As-Sam'ani fi kitabil ansab, sebagaimana dikatakan As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Ada nak kitabmu ini? Qasim al-Ju'i hada lahu karamat. Ini wali besar Qasim al-Ju'i. Ini mempunyai keramat-keramat. Mansubun ilal ju', dinisbatkan kepada rasa lapar. Mungkin dulu dia suka puasa atau apa. Qala wala'allahu kana yabqa ja'ian katsiran. Bisa saja, wala'allahu bisa saja, kana yabqa, dia ini Qasim ini, yabqa ja'ian, selalu bertahan dengan rasa lapar, katsiran, sering. Makanya dijuluki al-ju'i. Wa akhbaran Syekhuna Abul Baqa, qala akhbarana Abu Muhammad, qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana al-Khatib, qala akhbarana Ahmad bin Husain bin Samma, qala sami'tu Abu Bakr ad-Duki, qala sami'tu Abu Bakr az-Zaqqaq radhiyallahu anhu yaqul. Nah, sanadnya Imam Nawawi sampai siapa? Az-Zaqqaq. Bunya amruna hada ala arba'in. Bunya dibangun amruna urusan kami, artinya prinsip-prinsipnya kami para ahli tasawuf. Dibangun atas 4 hal. Ala arba'in dibangun atas 4 hal. La na'kul illa anfaqah, kita tidak makan kecuali kalau butuh. Jadi kena gak luwe gak mangan. Kita mangan terus, ngemil malah apa? Ngemil. Gorong luwe semangan. Makanya lemu, ngantuk. Wala nanamu illa an ghalaba, dan kami tidak tidur kecuali ketiduran. Iso. Jadi kalau enggak ketiduran enggak tidur mereka ini. Saking kuatnya mujahadah mereka. Wala naskutu illa an khifatin, dan kami tidak diam kecuali kalau takut. Takut itu takut karena Allah maksudnya. Wala natakallamu illa an wajdin, dan kami tidak berbicara kecuali dari rasa cinta, maksudnya cinta kepada Allah. Qultu ad-Duki bi dhammid dal, dengan dalnya huruf dal, dengan dhammanya huruf dal, sampai ngantuk aku maca iki. Wa kasril qafil musyaddadah, dan kasranya huruf qaf al musyaddadah yang ditasdid. Wa huwa min kibari sufiyah, termasuk ulama besar di kalangan ahli tasawuf. Wa ahlil ma'arif, dan mempunyai ma'rifat wal karamat, dan keramat. Ini ad-Duki. Siapa mengadduki? Abu Bakrin ad-Duki. Tufiya bi Dimash, beliau meninggal di Damaskus. Fi Jumadil Ula, dalam bulan Jumadil Ula, sana sittina wa salasami'ah, tahun 360. Wa amma Zaqqaq fa bi fathhiz zai, dengan fathahnya huruf zai. Wa tasdidil qaf, dan tasdidnya huruf qaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Sam'ani, berkata Imam Sam'ani yang punya kitab Al-Ansab tadi, wa nisbatun ila zaq, itu nisbat kepada az-zik ya, wa amalihi wa bai'ihi. Apa zik? Ma makna zik? Pekerjaan, pokoknya ini profesi. Apa artinya zik? Ada yang tahu artinya zik? Wa nisbatun ila zikki. Zaqqad dabikhata salakhoha min kibali ra'siya ilaiha. Beteti, apa? Mencabut bulu. Jadi kalau ayam itu sebelum kan dicabut bulu. Mungkin dulu ada tukang pencabut bulu. Itu azzik. Wa amalihi wa bai'ihi, dan pekerjaannya dan menjualnya. Mungkin jual bulu juga ini.
Nanti kita cek lagi. Wa kana Abu Bakr Az-Zaqqaq hada min akabiri sufiyah, dan beliau termasuk ulama besar dalam dunia tasawuf, ashabil karamat al-zahirat, yang keramat-keramatnya itu banyak sekali yang tampak, wal ma'arif al-mutadhahirat, dan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa tampak. Wa bihadzal isnad ila Zaqqaq qala, terakhir iki oleh Barokai Imam Zaqqaq, kullu ahadin, Imam Zaqqaq berkata, kullu ahadin, setiap orang, yunsabu ila nasabin, punya nasab, ini bin fulan, ini bin fulan, ini kabilahnya ini famnya ini. Illal fuqara, kecuali orang-orang fuqara. Yang dimaksud fuqara di sini adalah orang-orang tasawuf, ahli tasawuf. Fa innahum yunsabuna ila Allah wa azza wa jalla, mereka ahli tasawuf dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hasabin wa nasabin, dan setiap hasab itu prestasi-prestasi leluhur, wa nasabin, dan nasab, yang qati'u, itu terputus, illa hasabahum wa nasabahum, kecuali hasab dan nasab mereka. Fa inna nasabahumus sidqu, karena nasabnya orang tasawuf itu kejujuran. Wa hasabuhum al-faqru, dan kebanggaan mereka adalah kefakiran, fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghani, di Al-Qur'an begitu. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghani wallahu a'lam, sampai kepada Imam Syafi'i. Muka-muka tadi ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad